Udah. Ya, jadi oke sip. Jadi pagi hari ini tanggal 7 April 2020 hari Selasa, mahasiswa atas nama Muhammad Izzuddin Farhans akan mempresentasikan proposal tugas akhirnya yang judulnya nanti akan disebutkan oleh Farhan karena saya lupa, dengan nanti pengujinya yaitu Bu Ima, Pak Teguh, kemudian kami pembimbingmu, saya dan Bu Endang akan bisa jadi penguji juga. Itu Farhan ya. Saya kasih kesempatan presentasi selama 10 menit. Jadi manfaatkan waktu 10 menit itu semaksimal mungkin. Sisanya nanti tanya jawab dan saran-saran dari dosen penguji. Baik, Farhan silakan dimulai sekarang. Ya, terima kasih untuk Pak Fajar ya. Langsung saja kita PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Layanan Kepuasan Pasien di Puskesmas Sukodadi untuk mendukung evaluasi layanan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Fajar dan Ibu Endang yang telah membimbing saya selama ini. Masuk latar belakang. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Berdasarkan Peraturan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 halaman 14, Puskesmas wajib diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Pada studi kasus yang saya ambil ini, yaitu Puskesmas Sukodadi ini masih mendapatkan akreditasi madya. Akreditasinya sendiri itu ada 4. Yang pertama umum, yang pertama dasar, madya, umum, dan paripurna. Untuk menjaga kualitas dan meningkatkan akreditasi tersebut, berdasarkan Peraturan Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 Bab 3 halaman 50, yaitu peningkatan mutu atau peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan yang dapat memuaskan setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata serta kode etik dan standar yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana kita caranya mengetahui apakah pelayanan kesehatan itu bermutu atau tidak? Salah satunya dengan cara melihat kepuasan pasien. Nah, bagaimana cara kita menilai kepuasan pasien? Yaitu dengan kotak kepuasan. Pada studi kasus kali ini, kotak kepuasan di Puskesmas Sukodadi ini masih manual, mulai dari penginputan data sampai perekapan data, dan tidak ada indikator terkait apa yang mau ditingkatkan pelayanannya. Pada penelitian sebelumnya, yakni oleh Yanti dan kawan-kawan, yaitu pengembangan sistem informasi kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera Semarang untuk mendukung evaluasi pelayanan, itu menghasilkan sistem informasi kepuasan pasien. Yang kedua, sebagai besar responden setuju sistem informasi kepuasan di Puskesmas Halmahera mudah digunakan. Yang kedua, oleh Sukron
dan kawan-kawan, yakni tata kelola pelayanan rumah sakit melalui aplikasi kuesioner kepuasan pasien berbasis web yang telah berhasil meningkatkan tata kelola pelayanan rumah sakit. Dan berdasarkan kotak kepuasan yang masih manual dan tidak mendapati indikator penilaian pelayanan yang dibutuhkan, dan berdasarkan penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan dalam permasalahan dan solusi, maka solusinya adalah kotak kepuasan pasien yang masih manual dapat dikembangkan dengan membuat rancang bangun sistem informasi kepuasan pasien yang dapat melakukan penilaian terhadap 5 poli, di mana masing-masing poli terdiri atas beberapa indikator penilaian. Untuk rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk membuat sistem informasi kepuasan pasien. Yang kedua, bagaimana hasil pengujian dari sistem informasi kepuasan pasien. Untuk batasan masalah, yang pertama, indikator kepuasan. Ada 5. Yang pertama, kecepatan pelayanan. Yang kedua, kedisiplinan petugas pelayanan. Yang ketiga, kenyamanan lingkungan. Yang keempat, prosedur pelayanan. Yang kelima, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan. Selanjutnya, objek penelitian ini di Puskesmas Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, aplikasi hanya dapat diakses melalui IP Puskesmas. Dan selanjutnya, poli ini ada 5 poli. Yang pertama, poli umum, poli TB atau paru. Yang ketiga, poli lansia. Yang keempat, poli KIA. Yang kelima, poli gigi. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk pembuatan aplikasi kepuasan pasien. Yang kedua, mengetahui hasil pengujian dari implementasi aplikasi kepuasan pasien. Di sini untuk studi literatur ada 2. Oleh Yanti dan oleh Sukron. Yang pertama ini pengembangan sistem informasi kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera. Yang kedua, tata kelola pelayanan rumah sakit melalui aplikasi kuesioner kepuasan pasien berbasis web. Berdasarkan oleh Yanti, bahwasanya penelitian oleh Yanti ini yaitu pengembangan kotak kepuasan yang masih manual. Yang permasalahannya adalah proses pengolahan data kepuasan pasien memakan waktu yang lama, laporan kepuasan pasien belum dapat memberikan informasi yang jelas. Dan Yanti memberikan solusi untuk permasalahan tersebut adalah sistem kepuasan pasien untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang terjadi pada puskesmas tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukron yang permasalahan dan hasil penelitian yang sama. Berdasarkan permasalahan dan permasalahan yang dihadapi oleh 2 peneliti ini dan permasalahan yang ada di Puskesmas Sukodadi sekarang, maka peneliti ingin membuat atau mengembangkan sistem kepuasan pasien yang ada di Puskesmas Sukodadi tersebut. Dasar teori. Yang pertama ada definisi pusat kesehatan masyarakat. Yang kedua, tujuan puskesmas, fungsi puskesmas. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Yang kelima, indikator pelayanan. Yang keempat, profil Puskesmas Sukodadi. Yang ketiga, selanjutnya rancang bangun, yang SDLC, bahasa pemrograman PHP, dan MySQL. Selanjutnya ini metodologi. Yang pertama kita melakukan permodelan proses bisnis. Yang kedua analisis sistem. Ini ada 2. Yang pertama kelemahan sistem lama dan kebutuhan sistem baru. Selanjutnya melakukan desain sistem. Lalu pembuatan skrip, pengujian. Jika sukses selesai, jika tidak melakukan perbaikan sistem lalu diuji lagi. Untuk tahapan permodelan proses bisnis, ini kita bagaimana cara kita mengetahui proses bisnis di Puskesmas Sukodadi, terutama pada proses bisnis kotak kepuasan pasien. Cara kita mengetahui proses bisnis ini melalui wawancara.
Yang pertama ini siapa saja pengelola dan penanggung jawab dan pengolahan data kepuasan pasien dari rekap sampai pelaporan. Yang kedua, bagaimana bentuk kotak kepuasan. Yang ketiga, bagaimana alur proses bisnis dari kotak kepuasan. Yang keempat, di mana saja pasien bisa mengisi kotak kepuasan. Yang kelima, setiap berapa hari data kotak kepuasan direkap dan dilaporkan. Selanjutnya, analisa sistem. Ada dua, kelemahan sistem lama dan kebutuhan sistem baru. Kelemahan sistem lama, kita menggunakan dua cara. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini ada 3 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, bagaimana proses pengumpulan data kotak kepuasan. Yang kedua, data apa saja yang ada di dalam kotak kepuasan. Yang ketiga, bagaimana proses perekapan data kotak kepuasan. Dan selanjutnya, observasi. Yang kedua, kebutuhan sistem baru. Ini adalah tabel pemetaan kebutuhan sistem baru. Ada permodalan proses bisnis, analisa sistem, kebutuhan sistem baru, dan kegunaan. Desain sistem kita menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, proses rancangan sistem. Kita membuat flowchart, activity diagram, use case diagram. Selanjutnya, basis data kita menggunakan membuat DFD dan IRD. Yang ketiga, selanjutnya interface. Kita menggunakan tools untuk membuat interface. Tools pensil menggunakan interface. Selanjutnya, pembuatan script. Kita menggunakan Sublime Text Tree untuk toolsnya dan CI untuk frameworknya. Pengujian. Di sini pengujian ada 2. Yang pertama, black box testing, yang dimana yang diuji adalah fungsional yang salah, hilang atau salah. Yang kedua, kesalahan antarmuka. Yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal. Yang kedua, pengujian UAT. Pengujian UAT ini harus terjun langsung kepada masyarakat atau user yang target user untuk menggunakan aplikasi tersebut, mulai dari penginputan data, perekapan, sampai fitur-fitur yang ada di aplikasi, dan selanjutnya mengisi kuesioner yang berdasarkan model TAM yang mempunyai 2 indikator. Yang pertama, kemanfaatan, yang kedua, kemudahan pengguna. Dan ini jadwal penelitian. Yang pertama, ini pemodelan proses bisnis di bulan Februari terakhir. Yang kedua, analisa sistem pada bulan Maret. Yang ketiga, desain sistem pada bulan Maret akhir dan awal April. Yang keempat, pembuatan skrip pada bulan April minggu kedua sampai bulan Mei minggu keempat. Selanjutnya, pengujian sistem pada bulan Juni minggu pertama dan minggu kedua. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Farhan. Pas ya waktunya. Pas, Pak. 10 menit, mungkin agak lebih sedikit tadi, 30 detikan. Baik, demikian presentasi presentasi proposal dari mahasiswa Farhan. Silakan Bapak Ibu penguji langsung bertanya ke Farhan ya. Monggo, siapa dulu? Baik, siapa Pak? Saya dah. Pak Teguh dulu. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Farhan, ini ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Jadi ini mungkin nanti mungkin ketika saya bertanya nanti bisa dicatat dulu atau jawabnya nanti langsung saja ya. Iya. Baik. Yang pertama yaitu
di di judulnya Mas Farhan itu kan rancang bangun sistem informasi bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Nggih. Nah, kemudian di situ di penelitian terdahulu itu kan ada 2 penelitian ya. Nggih, Pak. Yang satunya pakai juga sama-sama sistem informasi cuman beda tempat. Nggih, beda tempat. Nah, pertanyaan saya di sini di proposalnya Mas Farhan ini saya tidak menemukan perbedaan dari 2 penelitian itu. Maksudnya state of the art-nya apa? Maksudnya keterbaruannya apa dari apakah itu cuma tempatnya saja atau mungkin metodenya lebih baik daripada metode sebelumnya atau bagaimana? Itu masih belum dijelaskan di proposal. Nah, kalau misalnya sudah dijelaskan, mohon saya ditunjukkan dulu seperti itu. Karena tadi saya baca itu tidak, maksudnya kenapa Anda menggunakan judul ini itu belum tampak di sini. Itu yang pertama. Ya, paham ya Mas Farhan ya? Ya, oke. Pertanyaan yang kedua itu adalah di metodologi penelitian di flowchart-nya itu ya. Itu untuk pengujian sebetulnya harusnya itu di breakdown sampai ke UAT, Mas. Kalau ini saran ya. Jadi kalau metodologi penelitian hanya pengujian saja itu dan di dalamnya itu ada UAT dengan berbagai jenis suatu ya atau tidaknya itu lebih baik di breakdown sampai UAT-nya sehingga alangkah baiknya itu UAT itu dimasukkan di metodologi. Jadi tidak hanya pengujian seperti itu. Iya, Pak. Ya, itu saran. Kemudian ini pertanyaan. Nah, saya itu tadi bingung dilihat dari pemodelan bisnis tadi ya. Coba sih ditayangkan yang pemodelan bisnisnya tadi. Permodelan proses bisnis. Ya. Nah, yang pemodelan bisnis coba yang ada kotak kepuasan tadi. Ini, Pak. Bawahnya lagi. Ya. Ini coba. Lah ini enggak yang tadi sebelumnya. Ini. Ya. Nah, di sini kan pemodelan proses bisnis ya. Nah, saya dalam artian tidak menangkap kenapa kok di sini ada bagaimana bentuk kotak kepuasan. Dalam artian bagaimana bentuk kotak kepuasan ini apakah seperti interface atau kotak manual atau bagaimana? Karena di sini tidak membuat ambigu seperti itu. Nah, kemudian kalaupun di mana saja pasien bisa mengisi kotak kepuasan ini sebetulnya tidak perlu dimasukkan untuk pemodelan proses bisnis ya, karena mungkin hanya siapa saja pengelola, bagaimana alur itu sampai ke itu. Nah, yang saya tanyakan tuh bentuk kotak kepuasan itu seperti apa ya, Mas? Oh, bentuk kepuasannya itu Pak, bentuknya kotak dan isinya itu kalau menginputkan data itu kayak ada koin yang tulisannya puskesmas nanti dimasukkan ke kotak kepuasan masuk setuju atau tidak itu. Oh gitu. Jadi tidak tidak menggunakan interface ini. Enggak, Pak. Ini yang dibuat Mas Farhan atau yang lama? Yang lama, Pak. Yang lama Mas. Oh, ini yang lama. Ya. Oh, yang lama berarti kayak di Indomaret puas dan sangat puas gitu aja. Kan masih manual, Pak. Kotak kepuasannya kan bentuk kotak kaca gitu. Bukan. Oh ya. Baik. Oke ya, jadi yang ini clear. Ya. Kemudian yang saya mau tanyakan itu nanti hasil akhirnya dari TA-nya Mas Farhan ini hanya interface atau sampai ke pengujian? Sampai ke pengujian, Pak. Berarti sampai turun lapangan ya? Sampai ke puskesmas Kodadi ya? Iya, Pak. Oke. Jadi maksud saya di sini soalnya beberapa TA dari tahun-tahun sebelumnya, mohon maaf ya Pak Fajar ya,
Jadi tahun-tahun sebelumnya itu saya lihat hanya sebatas interface, tidak sampai ke pengujian. Nah, dengan kondisi saat seperti ini, apakah memungkinkan sampai ke pengujian itu yang perlu kita garis bawahi gitu. Itu sehingga maksud saya tetap bisa diuji mungkin di random saja, nggak ada masalah. Sehingga ini perlu digarisbawahi, sehingga khawatirnya kalau misalkan ini ditekankan lagi nanti pas ujian maksudnya nggak bisa nguji, ya ini yang repot. Paham Mas Farhan maksud saya? Iya Pak, paham. Oke, seperti itu. Baik. Oke, kemudian ada lagi Mas, itu tadi saya pertanyaan yang kedua tadi sudah terjawab ya, yang kota apa namanya kepuasan yang ya bentuk kota kepuasan sudah terjawab. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, nah di batasan masalah itu kan saya lihat kok tidak ada kebersihan lingkungan ya Mas. Di proposal atau di mana Pak? Yang di proposal, saya tadi proposal lihat di batasan masalah itu faktor-faktor kepuasan itu tidak ada kebersihan lingkungan, betul nggak sih? Cuma hanya kenyamanan lingkungan saja. Oke Pak, itu saya kemarin kan itu ngambilnya berdasarkan jurnal yang ada di Yanti, itu ada indikator-indikator pelayanannya. Nah, saya tunjukkan kepada petugasnya kiranya apa yang perlu ditingkatkan. Petugasnya milih ada 4, cuma ditambahi kenyamanan lingkungan gitu Pak. Oh gitu. Ya. Coba Mas, alangkah baiknya kalau misalkan itu kan biar ada perbedaan ya. Jadi tidak hanya kenyamanan lingkungan. Jadi kenyamanan itu kan belum tentu nyaman, itu kan aman dan bersih kan gitu kan. Mungkin faktor kebersihan karena itu di lingkungan puskesmas, mungkin faktor kebersihan lingkungan juga perlu ditampilkan di situ. Hanya saran saja. Karena di penelitian sebelumnya kan kebersihan lingkungan tidak disertakan ya. Iya, tidak disertakan. Oke, seperti itu. Seperti itu. Mungkin yang pertama tadi coba dijawab dulu yang terkait. Oke, Pak, yang tadi sudah catat kan ya? Yang awal, paling awal dulu. Yang terkait judul ini Pak ya? Ya. Keunggulan dari aplikasi Skripsinya Mas Farhan. Ya, keunggulan aplikasi ya. Keunggulannya kelihatannya nggak ada keunggulan Pak. Hampir sama, cuma beda tempat saja Pak. Beda sebentar. Nah ini perlu digarisbawahi Mas Farhan, dalam artian sebetulnya punya Mas Farhan ini bisa ada kelebihannya. Jadi jangan sampai sama-sama misalkan setara dengan penelitian yang lain. Paham maksudnya? Cuman beda tempat kan ya, hitungannya kan ya? Iya, Pak. Satunya di Halmahera, satunya di Skodadi, betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi tolong diberi tambahan keunggulannya itu parameter-parameter tadi itu dimasukkan. Jadi hitungannya kenyamanan, kebersihan dan sebagainya itu bisa menjadi salah satu parameter keunggulan yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya, seperti itu. Iya, Pak. Paham? Karena saya lihat di situ state of the art-nya, keterbaruannya, apa sih yang membedakan dari penelitian Mas Farhan dengan penelitian yang lain sebelumnya, itu tidak ada. Hanya yang jelas adalah tempatnya saja. Iya, Pak. Mungkin metode juga berbeda, tetapi apakah metode itu lebih baik atau lebih unggul daripada metode sebelumnya, itu juga belum terbukti. Belum ada yang bisa menyebutkan itu, gitu. Gitu. Ya. Iya, Pak. Paham Mas Farhan? Oke. Paham. Baik. Mungkin itu dulu Pak Fajar dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Ima, mungkin silakan. Nanti disambung lagi mungkin Pak Fajar. Terima kasih. Dicatat Farhan ya. Oke. Saran-saran bagus sekali tadi dari Pak Teguh. Apa saja keunggulan perancangan sistem informasi,
merancang bangun aplikasi yang akan kamu buat itu biar kelihatan lebih bagus. Sudah, silakan Bu Ima. Sepertinya sudah menunggu untuk bertanya kepada Farhan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya perlu mengingatkan tuh ya, remaining meeting time-nya tinggal 2 menit lagi. Bagaimana? Oh iya? Ya, ini ada tulisannya remaining-nya. Iya, iya. Kan datanya cuma 40 menit kan. Ini bagaimana Pak Fajar, Bu Endang? Itu bisa Di-cut di-extend dulu. nanti sama hostnya. Oh, sama hostnya. Oke. Nggak mungkin mati di tengah jalan ya? Enggak, kalau mati ya diulangi lagi pertanyaannya. Ya gitu aja, Wak. Gak apa-apa nanti Mas Farhan yang buat lagi link Zoom-nya ya. Ye. Nanti Ini, aja. untuk yang proposal sama PPT itu emang ada beberapa perubahan ya? Perubahan di mananya perubahan? Kayaknya Sebentar, saya downloadnya itu adalah proposalnya yang M. Izzuddin Farhan, proposal Sempro Fix. Itu ya, itu kan? Ye. Yang terakhir? Ye. Jadi ada beberapa apa namanya di PPT-nya ada, tapi di proposalnya nggak ada. Jadi contohnya adalah misalkan di bagian latar belakang kan itu berhubungan dengan mutu puskesmas kan ya. Di proposal tuh nggak ada yang namanya peraturannya nomor berapa sampai tahun berapa, itu nggak ada. Tetapi di PPT-mu tuh jelas. Oh, yang akreditasi yang nggak ada, Bu, kayaknya. Kalau yang peraturannya nggak ada juga, Permenkes nomor berapa itu nggak ada, nomor berapa tahun berapa. adanya ini, Bu, apa Permenkes bab 3 tadi, halaman 50 itu. Udah. Cuma satu kan ya? Iya, iya, Bu. Cuma satu. Sedangkan di PPT-mu yang latar belakang tadi ada 2 kan? Iya. Berarti udah beda kan ya? Iya, Bu, beda. Terus yang tentang akreditasi mungkin bisa Belum saya masukkan mungkin. kamu tambahin nanti. Ya. Kemudian ini untuk yang akreditasi media tadi, kan di proposal kan ada. Mungkin bisa kamu jelaskan 1 kalimat, 2 kalimat tentang akreditasi media itu tahapnya itu sudah sampai mana gitu loh. Maksudnya apakah sudah yang cukup, apa bagus. Kemudian ini di metodologi juga kayaknya ada perbaikan ya. Di bagian flowchart-nya itu, di proposalnya itu ada sedikit kesalahan, tapi di PPT-nya udah benar. Ya, di metodologi, bagaimana, Bu, metodologi? Tadi. Kamu udah buka proposalnya kan? Sudah ini, saya buka, Bu. Di proposalnya ada yang kurang. Apa yang beda dengan yang di PPT? Yang kurang untuk bagian metodologi tahu? Iya, yang flowchart-nya itu. Flowchart. Ini apa perbaikan sistem ini? Kenapa perbaikan sistem, kenapa? Belum saya tampilkan di penjelasannya, belum saya tampilkan di PPT. Tapi kalau di proposal ada nggak? Perbaikan sistem? Nggak ada, iya sih, nggak ada sih. Nggak ada juga kan? Nggak ada penjelasannya. Oke, bisa tambahin kan? Iya, Bu. Saya tambahin. Terus kemudian ada lagi dari segi pembuatan flowchart, apa yang kurang? Yang di proposal? Pengujian.
Kalau tambahan ya itu Bu, kata Pak Teguh tadi, penambahan pengujian UAT-nya itu. Oh, itu kan kalau ditambahi kan, kalau sarannya Iya. dari Pak Teguh. Kalau dari segi ini penulisannya, ini penulisan flowchart-nya, apa yang kurang? Kurang tahu apa ya yang kurang. Kan di situ kalau di proposal sudah ada tulisan tidak kan? Oh ya, tidak. Nah, kalau tidak gabungannya sama apa Di gandengannya? decision-mu loh, di decision sheet-mu. Ya Bu. Apa? Berarti apa yang kurang? Walah, Iya Bu. Ya. Ya kan? Oke. Itu nanti kalau struktur data salah loh ya berarti. Oke. Terus ini, kamu di proposal itu menyebutkan ada flowchart, nanti bikin flowchart, nanti bikin activity diagram, use case, bla 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 itu ya. Tapi Iya, kalau Bu. di ini mau tadi sempet nggak ada ya, kalau nggak salah di PPT nggak ada ya. Ada Bu. Ada di PPT. Kalau yang bagian desain sistem. Saya tampilkan lagi Bu. Oh. Ini Bu. Oke, sekarang. Ini desain sistemnya kan ya? Ya. Coba kamu jelaskan bedanya antara interface, basis data, sama rancangan. Proses perancangan. Itu bagian ngurusi yang bagian mananya? Sebelah mananya? Untuk perancangannya ini itu apa? Untuk alurnya sistem, alur berjalannya sistem Bu. Untuk basis data ini perancangan database-nya. Untuk interface itu bagaimana tampilan dari aplikasi tersebut. Terus Itu. sekarang kalau di proses perancangan sistem itu kan kamu mau membuat 3 kan ya? Iya Bu. Flowchart, activity diagram, use case. Tujuannya apa aja tuh? Kan pasti beda-beda kan kamu bikin 3 itu. Iya Bu. Flowchart itu tujuannya buat apa? Flowchart. Oh, di proposal ada nggak? Nggak ada Bu. Nggak ada kan? Iya. Itu seharusnya kalau kamu rancang bangun, ya ini seharusnya lebih detail kan? Desain sistemnya. Berarti ditambahi lagi Bu apa? Penjelasannya di proposal. Iya. Penjelasannya di proposal ditambahi. Masing-masing itu flowchart itu buat apa? Flowchart itu apa? Terus tujuannya buat apa? Terus ngapain kamu kok sampai bikin flowchart? Nah, itu masing-masing di Iya, itu Bu. Pak ditambahi penjelasannya. Flowchart, activity diagram, use case, data flow diagram, ERD. Terus kenapa kok pakai pensil interface-nya? Nggih. Fungsi. Sudah saya catat Bu. Mungkin ada tambahan lagi. Oke, udah ya. Terus pengujiannya kenapa kamu kok pakai black box? Black box. Ya untuk itu Bu, mengecek fungsional yang hilang atau yang salah itu. Dan kesalahan antar muka. Kok mencari kok tujuannya itu apakah hanya bisa pakai black box aja? Pakai metode pengujian lain nggak bisa? Iya. Nggak bisa Bu kayaknya Bu.
Kenapa kok nggak bisa? Karena Oke. black box. Ada black box, ada white box. Sekarang nanti kamu kalau ketika revisi, kamu harus bisa menjelaskan kenapa kau pakai black box, kenapa nggak pakai white box. Cari ya. Ya, Bu. Hampir sama itu, black box sama white box. Nah, kenapa kamu kok milih black box sekarang? Oke, dan yang terakhir ya. Ya. Yang terakhir, daftar pustakanya. Formatnya tolong dicek. Itu otomatis ya? Ya, otomatis, Bu. Yang otomatis tuh ada yang basil itu apa? Berupa apa? Basil. Yang pertama itu loh, daftar pustaka yang pertama. Itu buku apa? Atau apa? Ini saya ambil dari jurnalnya orang, Bu. Oh, dari jurnalnya orang. Ya. Terus jurnalnya orang itu kamu masukin ke daftar pustaka atau enggak? Enggak, Bu. Yang basil aja. Salah berarti. Yang basil ini kalau memang kamu mencantumkannya daftar pustakanya basil, berarti kamu baca bukunya basil. Berarti ini ditulis apa ini? Jurnalnya orang itu yang menyantumkan basil ya, Bu? Iya, berarti kamu mencantumkan jurnal orang tersebut, bukan basilnya. Iya, Bu. Oke? Oke. Itu terus juga ada Ermawan. Ermawan tuh apa? Buku? Apa jurnal? Jurnal Bu kayaknya, Bu. Jurnal. Oh, kayaknya jurnal. Jurnal. Ya. Itu seharusnya ada keterangan kan? Ada keterangannya jurnalnya terbit volume berapa, edisi berapa, jurnal di mana. Kurang jelas kan itu? Iya, Bu. Dia itu aja kayaknya. Sudah selesai? Ada pertanyaan lagi, Farhan, tentang revisi saya? Sudah, Bu. Mungkin sudah cukup jelas, Bu. Ya, sudah cukup ya. Farhan. Silakan di-list lagi, diulangi. Bu Ima, poinnya ini ya Bu Ima. Kan jarak jauh ya, nanti itu kamu nggak bisa gampang ketemu Bu Ima. Untuk konfirmasi sekali ini mumpung ketemu. Iya, Bu. Yang pertama itu apa? Akreditasi tadi ya, Bu ya. Akreditasi Madya. Lalu ini judul tadi. Judul. Kemudian kajian pustaka ini ditambahi lagi 5. Ya, jadi 5 ya. Jadi 5. Lalu ini metodologi kurang iya. Terus. Lalu fungsi dari flowchart, activity diagram, use case itu sendiri fungsi. Ya, kemudian ini cari apa? Pakai black box. Kenapa pakai black box testing? Terus? Lalu ini penulisan jurnalnya, Bu. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka. Yeah. Terus ada lagi, kenapa pakai PHP? Ya. Pakai PHP. Oke, udah itu aja. Saya udah selesai, Pak Fajar, Bendang. Oke. Ya, ini para penguji Bu Ima cek WA ya Bu Ima. WA? Cek WA. Oke. HP-nya terlalu bagus, sampai WA itu nggak bisa. Ini para pengujinya sepertinya sudah membekali diri dengan baik dengan membaca proposalnya Farhan sudah sejak seminggu yang lalu sepertinya. Jadi alay. detailnya tadi Pak jam 9:30. Jadi
detailnya itu Farhan ya dapat ya, mulai judul Iya, Pak. itu Betul. nanti direvisi dikit, tapi masih tetap poin-poinnya masih tetap dari Pak Teguh tadi sama Bu Ima. Kemudian ke Bu Endang sampai lupa Bu Endang, right? Ya, Bu Endang, ya Pak. silakan kalau mau ada masukan buat Farhan. Intinya Farhan, pertanyaan-pertanyaan dari penguji tadi itu adalah lebih kepada untuk meyakinkan pada dirimu sendiri dan kepada orang lain, kenapa kok kamu melakukan penelitian ini gitu. Jangan sampai kamu asal oke, saya comot jurnal terus saya ganti studi kasus. Pun ganti studi kasus, kamu harus tahu kenapa kok kamu melakukan penelitian yang sama di studi kasus itu gitu. Itu lebih kepada penekanannya. Kemudian kalau untuk Pak Teguh tadi kan sudah dikasih penjelasan kalau memang butuh untuk keterbaruannya apa, tadi bisa ditambahkan dengan parameter-parameter yang tidak digunakan di penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian kalau Bu Ima tadi, terima kasih sekali sudah direview dari awal sampai akhir Bu Ima, dari judul sampai ke daftar pustaka. Silakan diperbaiki sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bu Ima. Ketika kamu ditanya kenapa pakai sebuah metode X, itu jangan sampai nanti jawabannya karena saya taunya itu Bu, karena saya belajarnya baru itu Bu, bukan itu jawabannya. Ya, sebuah metode dipakai itu ada alasan teoritisnya, karena ini akademis kan, bukan kamu, ya Bu saya bisanya itu gitu. Yeah. Itu saja kalau pesan dari saya. Jangan lama-lama ngerjainnya, revisinya ya. Kalau bisa satu nggak apa-apa satu, terus habis itu dikonsulkan ke dosen terkait, Bu begini, iya, jangan nunggu sampai seminggu mau kerja, no, nanti setelah itu salah, gitu. Ya. Harapan saya akhir minggu ini itu berarti Jumat ya, kalau bisa sudah beres gitu, biar minggu depan Farhan sudah fokus untuk mulai mengerjakan skripsinya, begitu kalau dari saya. Iya Bu. Pak Fajar mungkin. Monggo Pak Fajar. Oh iya. Oh iya, jadi, apa Pak Fajar? itu tadi. Ayo Pak. Dari semua penguji dan pembimbing. Yang perlu digarisbawahi Farhan yang penting, daftar pustaka itu tadi. Itu kamu ada yang nggak kamu pakai, tapi kamu tulis gitu aja kan, seperti pesannya Bu Ima. Tapi jawaban kamu, iya Bu, itu ada di jurnal. Percuma kalau ada di jurnal tapi nggak kamu pakai, nggak kamu pakai di proposal. Jadi yang nggak apa-apa, dihapus saja. Jangan nanti ngebanyak-banyakin daftar pustaka, tapi banyak yang nggak dipakai, banyak yang nggak kamu baca. Ya, jadi ya, apa adanya. Memang di pustaka itu ada, ya udah berarti ada di landasan teori atau di mana. Begitu Farhan. Oke Pak. Ya, oke. Jadi revisinya sesuai yang disampaikan Bu Endang ya, jangan apa. Halo. Ya. Oke. Bentar Pak Puguh, nelfon saya ya. Ya itu saya tutup. Sebentar Bapak, mengingatkan untuk penilaian ada di WhatsApp Bapak Ibu sudah saya kirimkan. Monggo diisi sama Endang, tapi Endang revisinya. Aku sama Endang, tapi Endang itu setelah UTS. Berarti pertemuan 7 itu masih aku. Ya. Oke. Nonton ya Pak Teguh, saya tunggu Pak Teguh nilai dan revisinya. Nilainya itu yang di-share sama Bu Endang itu yang barusan tadi ya, nilai atau revisi? Ya, yang di Google Form Pak Teguh. Link yang intip-in / nilai proposal. Yang proposal itu Pak. Oke, kalau revisinya yang di tadi. Oke, siap. Oke, Farhan. Ada batas waktu kah? Revisinya hari ini juga ya? Hari ini. Oke, siap. Hari tadi kan sebenarnya sudah dicatat sama Farhan sih Pak. Kalau misalkan ya maksimal hari ini lah Pak, malam nggak apa-apa Pak. Oke, siap. Baik. Oke, Mas. Baik.
Kumpulkan, Bu. Terima dosen- kasih Pak Fajar. Ya. Ya, Nggak sama bisa, untuk maksudnya Mas penguji, Endang. lembar Apa revisi Farhan? yang Kamu mau ngomong apa Farhan? Ini revisinya harus dikumpulkan hari ini. Yuk, salam. Maksudnya revisinya harus dikumpulkan hari ini. Iya. Ya itu Pak, kan. boleh. Oh, itu Boleh. dosen, enggak. Oh, Gini dosen. maksudnya. oh. Salah Lembar paham. revisi dari dosen itu dikumpulkan ke PJMK tugas Bu Endang. akhir ini. Ya. Terus untuk revisimu itu sesuai yang disampaikan Bu Endang tadi, hari Kamis atau Jumat itu ya? Akhir minggu, Jumat. akhir minggu berarti ya Sabtu, Bu. Jumat Pak, Jumat. Jumat. Nego arek iki lon. Ya, itu ya Farhan ya. Lulusmu tak nego. Wah, Yo karepmu wis. Ya, terima Bu kasih. Ima, itu Ya. sudah apa Bu? Belum itu Bu Ima? Oh iya, Dah. sudah. Ya, Nilainya Bu Ima, nilainya ada di linknya ya Bu Ima ya. Sama revisinya ya Bu Ima ya. 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 oke. Baiklah, kalau begitu kita bisa akhiri seminar proposal dari mahasiswa Muhammad Izzuddin Farhan dengan revisi-revisi yang sudah disampaikan oleh dosen penguji. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dosen pembimbing dan penguji atas waktunya. Sampai jumpa di ujian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Wabarakatuh.